Bahkan gitu. Ya, dengan berbohong lah, terus dengan berbicara yang mengada-ngada lah, seperti itu. Tapi kita sebagai orang dewasa yang sudah jelas ya dari pengalaman, ya dari umur juga, kita sudah lebih mature lah istilahnya, lebih matang lah gitu lebih ya. matang. Ya kita harus bisa bersabar. Ya. Kita tidak boleh langsung menjudge anak itu gitu. Kok kamu selama ini ngebohongin saya ya? Apa maksud dan tujuan kamu? Karena apa ya? Dibohongin lagi. Nah itu. Ya sudah, saya hanya senyum aja ketika ibunya menceritakan itu kepada saya. Oh gitu. Oke. Yang penting saat ini saya tidak boleh ketika mendengar apa yang anak didik saya itu sampaikan, langsung begitu aja saya percaya. Saya harus cross check lagi ke anak itu. Ya. Nah, tapi alhamdulillah anak itu tidak merasa saya kesel. Ketika dia tahu gitu bahwa saya tahu dia bohong. Oh, jadi kita harus lebih bijaksana gitu ya. Kita harus bijaksana gitu. Orang yang tukang bohong gitu Pak. Ya. Oh, iya. Karena ada perbedaannya antara anak-anak dan remaja yang berbohong sama orang dewasa yang berbohong. Ya. Kalau anak dan remaja, mungkin mereka lagi sedang mencari sensasi. Iya. Ya, atau mereka iseng. Ya. Ini harus kita pahami. Gitu. Makanya kita tidak boleh dalam masa-masa mereka dalam mencari jati dirinya dan mengeksplorasi diri mereka, kita langsung mengkonfrontirnya dengan kekerasan gitu. Karena itu tidak akan sampai komunikasinya. Ya. Kita harus menyadari itu, menyadari bahwa siapa sih orang di depan kita ini. Terus tahu dulu ya. Gitu ya. Nah itu pentingnya membangun kedekatan dulu agar kita tahu siapa orang di depan kita. Iya. Ya kebanyakan kan orang yang misalnya udah tahu dibohongin nih misalnya, kebanyakan kan, udah malas gitu. Ya. Ada yang kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya yang Bapak katakan tadi, kita harus konfortir, terus kita harus tetap stay cool, sabar, dan itu malah bisa membuat kita lebih baik derajatnya gitu ya. Ada ujian-ujian tertentu yang kita telah selesaikan gitu. Beda kalau kita berbicara orang di depan kita ini sudah dewasa. Ya. Ketika kita berhadapan dengan orang dewasa dan orang ini suka berbohong. Yang berbohong gitu ya. Gimana tuh Pak? Ya, kita beda lagi dalam menyikapinya. Kita tahu nih orang ini kita pernah dibohongin sekali. Oke, sekali, 2 kali, 3 kali, ya sudah, kita tidak usah menanggapi, ya serius, gitu. apa yang dia ungkapkan ke kita, dia katakan ke kita. Iya. Karena memang itu sudah sifat aslinya. Ya. Kalau kita menghadapi orang yang suka berbohong, ya kita harus jangan sering meluangkan waktu dengan orang tersebut. Ya. Itu komunikasi yang paling efektif seperti itu ya. Iya, kita harus membuang waktu gitu ya. Membuang waktu gitu. Apalagi kalau kita dekat dengan dia. Iya, kalau sekamar gitu ya. Iya. Nah ini bakalan merusak masa depan kita malah. Karena orang itu bukan anak kecil lagi, bukan remaja lagi. Dia memang senang berbohong itu. Sudah bisa dibilang habitnya dia, kebiasaan gitu ya. Kebiasaan dia. Ya, lebih baik kita jangan sering meluangkan waktu dengan orang tersebut. Karena kalau kita sering meluangkan waktu dengan orang tersebut, ya sama aja kita nyari penyakit gitu. Iya, berarti ada komunikasi yang harus kita anggap biasa saja aja gitu ya. Iya. Biasa aja, jadi nggak harus kita tanggapin seperti apapun, tapi yang jelas kita sekedar menghargai dia aja gitu ya. Iya, kita
Ya, tapi baiknya sih kalau kita ketemu dengan orang tersebut ya Jangan lama-lama. karena membuang-buang waktu kita aja berharga gitu. Bukan kita ini ya nggak menghargai orang. Iya, Ah, tapi sedikit mah nggak apa-apa kali Pak. ya sedikit nggak apa-apa gitu. Iya, Kalau iya. kebanyakan ya kitanya sendiri nyari penyakit. Iya, oh gitu ya. Tapi kalau misalnya dengan orang yang pemarah Pak, ada orang yang pemarah nih, nah itu komunikasinya entah itu mungkin ada yang remaja, ada yang orang tua. Kira-kira cara menghadapi orang-orang yang pemarah seperti apa Pak komunikasinya Pak? Ya itu yang tadi saya sudah sebutkan. Misalnya kita menghadapi pasangan kita yang sedang marah atau anak kita yang sedang marah. Oh iya tadi ya. Ya. Betul-betul. Kita harus mau sabar dulu sampai dia lega dalam mengungkapkan apa yang dia ingin sampaikan unek-uneknya. Kalau dia sedang marah, terus kita marah juga, bisa ditebak bagaimana hasil akhirnya. Api ketemu api gitu. Ya. Oh iya gitu ya. Pasti yang belum terjadi itu lempar piring. Iya betul. Karena nggak mungkin orang yang sedang marah-marah terus kita ikut-ikutan untuk berbicara. Pasti kita akan terbawa emosi. Udah tahu nih orang marah-marah, apa pikirannya nggak berjalan? Ya dengan sebagaimana mestinya. Sedang tertutup nafsu. Sedang tertutup oleh emosi nafsu. Ya. Terus kita masuk. Akhirnya setiap omongan kita pasti di counter sama dia. Ya. Betul. Nah, oleh karena itu kita harus menunggu sampai dia reda dulu. Tapi saya salut dengan dukun Pak. Apa? Dengan dukun saya salut. Dukun apa nih? Dukun beranak. Jadi ketika orang marah-marah, dia siram, selesai. Oh iya. Bisa. Jadi kalau ada yang marah lagi dengan siramnya Pak. Iya, tapi jangan pakai air panas ya. Melepuh soalnya. Gue cuma bercanda Pak. Oh jadi kayak gitu untuk yang marah-marah kita harus tetap sabar, kondisinya stay cool untuk mendengarkan sampai selesai dan jangan langsung kita nasihatin atau apa gitu ya. Iya. Jadi kita harus sabar dulu sampai dia udah reda baru kita di situ. Ya, situ kita bisa bicara dengan kata-kata yang baik. Ya. Iya. Karena tidak mungkin gitu api ketemu api. Iya benar, termudah. Oke. Terus kalau misalnya gini Pak, ada orang yang malu berkomunikasi. Ini banyak nih Pak. Malu, tapi nggak malu-maluin ya. Itu yang di atas. Jadi yang malu berkomunikasi. Jadi dia tuh mau komunikasi nggak jadi, mau komunikasi nggak jadi. Gitu kayak malu lah. Atau misalnya dia tuh demam panggung atau seperti apa itu. Apakah dia harus memaksakan untuk tetap belajar komunikasi atau seperti apa Pak? Jadi agar dia itu bisa lancar lah dalam segi kehidupannya atau misalnya segi tujuannya dia itu mau kemana. Kadang seperti itu kan, kadang ada orang yang pengen mengatakan sesuatu sama seseorang gitu kayak mengatakan cinta gitu. Tapi malu gitu kan, bagaimana Pak itu? Jadi malu-malu, rasa-rasa malu itu dalam berkomunikasi harus diapakan gitu Pak? Bagaimana kita ini memberikan nasihat ke orang itu supaya nggak malu-malu lagi? Iya, atau kita sebagai orang yang malu. Kita orang yang malu. Bisa. Kalau menurut agama orang yang pemalu itu malah bagus. Asal jangan malu-maluin. Itu yang penting. Ya. Iya. Nah, yang penting yaitu jangan berlebihan. Karena di agama juga yang berlebihan tidak boleh. Ya, misalnya malu tapi berlebihan. Apa-apa malu. Iya. Bagaimana dia bisa sukses dalam kehidupannya? Kalau dia malu-malunya berlebihan. Tapi ketika dia malu-malunya sesuai dengan kadarnya, ya, itu malah bagus. Berarti dia orang yang tahu diri dalam menempatkan dirinya. Ya, itu penting. Kita kan nggak mungkin gitu. Misalnya ingin bertamu ke rumah orang, kita nggak mencet dan masuk. Saking kita nggak punya rasa malu gitu. Nah itu kira-kira bagaimana tuh yang punya rumah? Iya itu maluin gitu. Itu malu-maluin jatuhnya. Ya. Malah kita teriakin maling lagi. Iya. Ya, tapi kita harus tahu etika. Jadi kalau malu sesuai etika itu baik. Ya. Tapi kalau
Malu-malu yang berlebihan. Misalnya kita disuruh mengeluarkan pendapat kita nih. Kayak suruh public speaking lah gitu, Ya, tapi kita public malu. speaking. Gimana tuh Pak? Nah, ini sebenarnya dia mungkin memiliki trauma di masa lalu. Ada kemungkinan tuh. Ketika dia ingin berbicara di depan orang banyak, dia misalnya diledekin, disalah-salahin, ketawain gitu. Terus malah dimarah-marahin. Akhirnya dia takut gitu untuk mengungkapkan pendapatnya di depan orang banyak. Nah, ini malah penyakit yang ada di dunia pendidikan di Indonesia. Misalnya anak nih tidak paham dengan apa yang guru ajarkan di dalam kelas gitu. Betul. Ketika dia mengangkat tangan, ya, terus mulai deh teman-temannya gegap gempita. Iya. Ya. Apa sih lo gitu ya? Lu banyak nanya lu. Kenapa udah tau mobil pulang? Jadi panjang lagi nih gitu kan. Iya. Nah, di situ akhirnya dia malu untuk bertanya karena merasa dicemooh sama teman-temannya. Nah, atau ketika dia bertanya, gurunya malah nggak suka. Ya. Karena kita nih dianggap sok pintar misalnya. Pasti ada sebabnya. Sebab gitu Ya. Betul. Ada akibat, pasti ada sebab. Tidak mungkin orang sulit untuk berbicara, mengungkapkan pendapatnya, kalau dia tidak memiliki masalah sebelumnya. Iya, berarti ada sebabnya dulu ya Pak. Berarti Pasti ada sebabnya. Iya, tiba-tiba malu seperti itu. Iya, benar. Di sini penting kita harus mencari tahu sebabnya dulu. Kenapa? Apa yang menyebabkan kamu tidak mau berbicara ya di depan umum? Ketika kita tahu hal tersebut, sebabnya terus baru kita kasih tahu ke orang itu bahwa hal itu wajar, karena itu terjadi di masa lalu. Nah, sekarang kan masa ini ya kita melakukan hal yang harus kita lakukan. Karena masa lalu dan masa ini beda. Kita harus bisa memfilter hal itu. Jangan sampai rasa trauma itu terus ada di orang tersebut. Kita harus bisa membangun rasa percaya dirinya. Ya. Nah, kalau kita bisa melakukan hal itu, insya Allah rasa malunya orang tersebut dapat berkurang, berdegradasi. Jadi intinya kita harus tahu dulu nih kenapa dia malu gitu ya. Pastinya. Iya, benar. Karena itu penting. Kalau kita peduli dengan orang tersebut. Iya. Tapi kalau misalnya ada seseorang yang nggak sadar dia itu nggak sadar nih, nggak sadar dia tuh memiliki rasa malu gitu. Itu jadi kayak ngerasa aku tuh sebenarnya mau maju, tapi aku malu, gitu. Yang kayak gitu Pak. Banyak yang kayak misalnya aku tuh pengen nanya tapi malu. Itu kayak kira-kira apa yang harus dikuatkan di dalam dirinya gitu? Ya di situ saya ada keraguan. Ada ragu-ragu gitu antara mau nanya atau enggak gitu kan. Kadang-kadang kayak gitu tuh anak-anak entah itu dosen atau siapapun, saya mau tanya tapi ragu. Kalau di situ ya saya kita sebagai temannya gitu berbicara ke orang tersebut, tanya apa yang membuat kamu ragu. Iya betul. Ya. Pasti panjang tuh jawabannya kan begitu. Ya. Nah di situ kita bisa selesaikan satu persatu masalahnya dia. Iya. Karena pasti ada penyebabnya. Apalagi kalau kita ingin bertanya di depan dosen yang misalnya galak. Itu mah takut kali Pak, bukan ragu. Bisa juga ragu. Lu tanya nggak ya? Tanya nggak ya? Kalau mau nanya tadi marahin. Iya. Nanya nggak dapat nilai. Bukan kita takut sama orang tersebut ya, tapi kita punya perasaan ragu apakah yang nanti kita tanyakan bisa diterima dengan baik oleh dia gitu ya. Oleh dia. Iya. Ini yang membuat orang akhirnya jadi ragu. Saya aja pernah merasakan gitu kan, nanya nih sama guru tersebut, tapi guru ini memang terkenal killer. Akhirnya saya mau nanya nggak ya, padahal mau nggak paham gitu. Ya. Kalau saya nggak nanya, nanti
percuma aja. Saya di kelas ini berjam-jam gitu, sambil nggak paham apa yang saya pelajari. Akhirnya saya nggak bertanya, karena keraguan saya itu benar-benar menghalangi mulut saya untuk bicara. Iya, gagap gitu Pak ya. Gagap ya. Ya gagap gitu ya. Nah itu yang memang terjadi di setiap orang. Ya. Iya benar. Iya rasa kayak dari awal kan kita bahas tentang masalah rasa malu, terus rasa takut, berbohong, gimana komunikasi itu memang harus disesuaikan dengan orangnya gitu Pak ya. Iya, benar. Kita harus tahu sebabnya apa gitu dan akibatnya seperti ini tuh harus seperti apa gitu. Iya, benar banget. Gitu. Jadi kalau misalnya gini Pak, ini masalah banyak nih terkait masalah ini kan komunikasi dengan sesama manusia nih Pak. Kadang ada orang yang bahas-bahas tentang komunikasi dengan Tuhan misalnya. Komunikasi dengan Tuhan itu maksudnya apa sih Pak? Komunikasi dengan Tuhan itu Pak? Komunikasi dengan Tuhan. Iya, kayak ada bukan teori ya, masalah ada cerita berkomunikasi dengan Tuhan tuh harus seperti ini, seperti itu, seperti ini. Contohnya seperti apa? Ya misalnya zikir itu komunikasi dengan Tuhan, sholat kayak gitu. Iya. Ya. Kalau nggak salah ya, ini di hadis atau di ayat di kitab suci, bahwa kita harus beribadah itu benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu ada di depan kita. Tuhan itu melihat kita. Ya. Kita harus menganggap seperti itu. Kita harus memaksa diri kita seperti itu. Jadi nggak asal beribadah gitu Pak ya. Agar apa? Agar ketika kita beribadah, kita benar-benar dalam kondisi yang khusyuk. Karena kita tahu ibadah kita ini dilihat Tuhan langsung. Jadi di situ ya komunikasi dengan Tuhan itu. Nah, karena itu sudah dibocorkan oleh agama. Bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Malah Allah sendiri sampai bilang bahwa saya ini dekat, sangat dekat, lebih dekat dari urat nadi hambanya. Betul. Bayangin, lebih dekat dibanding urat nadi. Terus kita nggak mau berkomunikasi kan? Nah, di sini bahwa agama sudah memberikan kode gitu. Tinggal kitanya ya mau memaksa diri kita untuk sadar gitu bahwa ibadah kita ini dilihat oleh Tuhan langsung. Juga ya. Jadi kayak kan banyak orang-orang yang berpendapat gitu komunikasi dengan Tuhan tuh gimana sih caranya gitu? Iya harus semedi dulu, ke gua dulu gitu. Ke atas gunung gitu kan. Untung nggak ke atas pohon jatuh. Jadi dengan kita sadar bahwa Tuhan memperhatikan kita, terus orang juga melihat apa yang kita lakukan, terus kita benar-benar menghadirkan Tuhan, itu juga termasuk salah satu ikhtiar kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Iya. Iya benar, nggak usah jauh-jauh ya kayak gitu. Nggak usah ke gua dulu gitu. Iya, nggak usah ke misalnya ke makam siapa tuh? Iya, ke makam mana gitu, ke keramat gitu kan. Iya benar-benar. Tapi Kak, kalau misalnya seseorang nih ketika ingin berkomunikasi, dia itu ingin berkomunikasi dengan halayak banyak nih, kebanyakan ya, dengan halayak banyak. Terus dia itu merasa nervous Pak. Nervous. Kadang-kadang kan, iya yang namanya nervous ya Pak ya. Udah nyiapin bahan, udah kondisinya udah siap-siap, udah latihan lah gitu. Terus udah udah perfect lah, maksudnya udah perfect untuk persiapan gitu. Tiba-tiba pas ketika hari H dia berkomunikasi dengan banyak orang, tiba-tiba itu blank semua Pak. Blank ya. Bingung kan kemana tuh yang kemarin tuh kemana gitu yang kemarin dah. Itu kan banyak yang gagal di situ kan Pak. Itu bagaimana Pak cara mengendalikan nervous atau mengendalikan cara berkomunikasi dengan di banyak orang tuh atau apa Pak? Ini saya analogikan seperti kita belajar berenang. Mungkin nggak kita belajar berenang, kita hanya belajar teorinya aja. Ya, kita kursus berenang nih, tapi itu di dalam kelas.
Ya bukan di kolam renang ya. Hanya dengerin guru berenang ya ngajarin teorinya bagaimana cara berenang yang baik dan benar. Sampai 3 bulan. Kayak bisa berenang gitu ya. Iya. Akhirnya apa coba? Endingnya. Apakah kita bisa nyemplung di kolam? Kalau kita tidak pernah praktek langsung di kolam renang. Menurut saya belajar di depan orang-orang banyak. Berkomunikasi ya. Ya, berkomunikasi di depan orang banyak. Itu harus kita praktekkan. Tanpa praktek, kita tidak mungkin dapat berkomunikasi di depan orang banyak itu dengan baik. Ya, jadi praktek itu agar kita menjadi kebiasaan, menjadi habit gitu ya. Iya. Itu bisa menghilangkan nervous ya, Pak? Pastinya. Wajar nervous atau gugup itu di awal. Tapi ketika kita terus paksa diri kita untuk belajar, berbicara di depan orang banyak, praktek tapi ya, langsung di depan orang banyak. Insya Allah rasa nervous atau gugup kita ini lama-lama berkurang. Ujung-ujungnya kita tidak akan merasakan nervous lagi. Iya, paling sedikit-sedikit gitu. Ya, karena itu sudah menjadi hal yang wajar kita berbicara di depan orang banyak. Apalagi kalau kita setiap hari berbicara di depan orang banyak. Ya udah biasa aja gitu ya. Udah kayak makan 3 kali sehari aja. Ya. Apakah kita makan 3 kali sehari masih nervous? Ya kan? makan nggak ya kan? Oh, jadi ya, gitu ya. Seperti itu. Jadi memang cara mengatasi nervous itu adalah salah satunya terus praktek gitu, terus belajar sehingga menjadi kebiasaan gitu Pak ya. Iya benar. Ketika udah biasa mah udah lancar aja, udah gampang aja gitu. Iya tuh dengerin tuh yang sering nervous tuh, terutama mahasiswa kan Pak. Mahasiswa itu kadang-kadang ketika suruh presentasi kan iya, karena memang jarang dipraktekkan. Oh iya betul. Ketika ada kesempatan untuk berbicara dengan orang lain, pakai kesempatan itu. Jangan malu-malu. Jangan kita terlalu banyak memikirkan gitu bagaimana nanti hasilnya, ya diketawain atau tidak, ya. Nah itu, ketika kita percaya diri saja, hasil tergantung Tuhan. Ya, kita di sini hanya ikhtiar saja. Insya Allah rasa nervous gugup kita akan berakhir juga. Gitu ternyata ya. Itu ternyata komunikasi ya Pak ya. Jadi memang kondisinya ya kembali lagi ke kita juga ya. Kembali kita juga kita yang ingin berkomunikasi, oleh karena itu kita juga yang harus belajar. Benar. Karena memang komunikasi itu tidak dipelajari ya Pak ya, sayangnya itu. Iya, tidak diajarkan. Tidak diajarkan dari dulu, kita sering disuruh ke depan atau sering disuruh presentasi, tapi tidak diajarkan gimana sih cara komunikasi presentasi yang baik itu seperti apa, cara tampil di depan yang baik itu seperti apa. Makanya jangan lupa tonton lagi nih Beyond Education selanjutnya. Kali aja nanti kita akan bahas sesi komunikasi yang untuk segmen yang keduanya. Oke, baik. Untuk segmen yang kali ini kita cukupkan. Terima kasih Pak Doni. Sama-sama. Dan sampai jumpa di Beyond Education Podcast. Sampai jumpa semuanya.